Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya di channel komentar supporter bola 62. Di channel ini ya memberitakan berita-berita bola terbaru, berita-berita bola yang terupdate, dan berita-berita bola yang terpercaya berdasarkan referensi-referensi dari berbagai media bola. Dan teman-teman supporter, sebelum saya memulai pembahasan di video kita kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe, komen, dan like-nya. Dan bagi yang berkenan, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, secara mengejutkan, juara bertahan timnas Italia harus dipulangkan dengan paksa oleh tim Swiss, timnas Swiss di laga dini hari tadi. Dan ini adalah kejutan-kejutan di Piala Eropa kali ini. Dan yang menarik, Jerman tidak banyak memberikan kejutan, di mana Jerman yang sudah diprediksi melaju ke babak 8 besar ternyata berhasil menumpangkan Denmark dengan skor 2-0. Dan di laga yang terjadi tadi malam dini hari tadi antara timnas Italia melawan Denmark dan melawan Swiss, ini sepertinya ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih dan Spalletti ini, di mana El Shaarawy terlihat berada di dalam lapangan di menit-menit awal dibandingkan dengan dua pertandingan awal, Dan kalau kita melihat, pertandingannya memang berlangsung sangat, temponya sepertinya Italia tidak terlihat begitu bermain ngotot, dan ini terlihat teman-teman supporter dan para pencinta bola, dua gol tanpa balas yang terjadi di laga dini hari tadi antara timnas Italia melawan timnas Swiss. Italia tidak mampu membalas satupun gol di laga ini, di mana di jalannya pertandingan di laga tadi malam ini cukup seru. Italia sempat melakukan serangan di menit-menit awal lewat kreasi dari pemain muda mereka, yaitu Chessy di sisi sayap. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, di menit ke-30 ke-30-an justru serangan cepat yang dilakukan oleh timnas Swiss. Kita tahu pemain yang terkenal yaitu Vargas, salah satu pemain yang punya kreativitas bagus. Saya lihat dia sangat menonjol di laga tadi malam atau dini hari tadi. Vargas ini adalah salah satu pemain yang cukup menonjol di laga ini, di mana di serangan yang cepat yang dilakukan oleh timnas Swiss di menit ke-30-an, ini aksi dari Vargas yang memberikan umpan yang cukup jauh sebenarnya. Vargas yang melihat pergerakan dari pemain mereka, kawan mereka yang melakukan pergerakan mengarah ke kotak penalti, dan umpan dari Vargas ini berhasil disambut dengan baik oleh rekannya. Dan yang anehnya, para pemain Italia sepertinya tidak melakukan press cepat ketika para pemain dari Swiss melakukan pergerakan tanpa bola maupun pergerakan dengan bola. Dan ini terlihat ketika Vargas melakukan assist atau umpan yang sebenarnya cukup jauh, dia tidak dekat. Vargas melakukan umpan yang cukup jauh, kemudian disambut pemain yang tiba-tiba muncul dari belakang ke kotak penalti ini menyambut umpan itu dengan baik, dan hanya satu kali sentuh, satu kali melakukan dorongan bola, kemudian melakukan tendangan yang sebenarnya Donnarumma terlihat juga tidak siap, dan pemain belakang Italia juga terlihat tidak siap melakukan blok. Ini terlihat dua pemain Italia ada yang berada di samping
ya pemainnya mencetak gol ini, dan kemudian ada juga yang berada di depan. Sepertinya pemain Italia ini kaget ketika melihat umpan Vargas dan tidak menyangka Vargas akan melakukan umpan ya cukup jauh ya jaraknya. Umpan yang dilakukan Vargas, umpan ini kemudian disambut dengan baik dan bersaran di pojok ya gawang dari Donnarumma. Sepertinya Donnarumma tidak melihat ya atau tidak mengantisipasi ya bola yang akan diarahkan ke sudut sempit ini, padahal Donnarumma berdiri tidak terlalu jauh dari masuknya bola, dan inilah yang terjadi kepada timnas Italia, dan sehingga ya ini membuat Italia semakin kesulitan karena Swiss ini pertahanannya cukup bagus, dan sepertinya Swiss ini banyak mengandalkan serangan-serangan balik yang cepat dan efektif. Sebenarnya serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Swiss ini ya, serangan balik mereka ya melakukan counter attack ini berhasil, terbilang berhasil, dimana yang menurut saya ini Vargas lah yang menjadi kreator lini tengah mereka, dan ini berhasil, dan terlihat ketika di babak kedua yang kita berharap bahwasanya Italia akan, Spalletti bersama timnas Italia akan melakukan perubahan seperti apa yang terjadi di penyisihan grup, di mana Italia ketika menghadapi Luka Modric yaitu di Kroasia dan sukses mengejar ketertinggalan pada saat itu dan menggagalkan Kroasia ke 16 besar. Namun ini tidak terjadi di laga melawan ya Swiss, dan ini terlihat teman-teman supporter dan para pencinta bola, di mana di babak kedua di menit baru berjalan beberapa detik ya, karena ini menit ke 45 plus 30 detik ya, gol kedua justru terjadi lagi, dan ini lagi-lagi yang melakukan ini adalah Vargas ya. Vargas yang di gol pertama dia juga yang menjadi aktor terciptanya gol pertama ya, dan kali ini Vargas ya langsung dia sendirian turun tangan menciptakan gol yang dilesakkan di jala gawang Donnarumma, dan yang gol ini cukup ya, saya pikir ini adalah ketidaksiapan dari para pemain belakang timnas Italia ya. Karena kenapa? Di gol yang diciptakan oleh Vargas ini adalah gol tendangan ya jarak jauh, artinya tendangannya jauh sekali, dan ini bisa menembus lagi-lagi sisi ruang sempit gawang Donnarumma, dan Donnarumma yang kita tahu ini tidak terlihat siap menyambut bola yang ditendang oleh Vargas ini, dan akhirnya terjadi gol kedua, dan para pemain belakang ini tidak melakukan blocking, dan banyak media yang mengatakan bahwasanya Italia tidak bermain terlalu ya bergerak dengan cepat dan bermainnya cukup lambat ya, seperti, dan inilah yang membuat timnas Italia gagal. Dan lagi-lagi Italia ini adalah tim juara bertahan dan harus dipulangkan oleh Swiss, tim yang non unggulan di kualifikasi di Piala Eropa ini, dan ini menjadikan Italia gagal melaju dan bahkan tanpa balas. Kemudian kalau di laga lain teman-teman supporter dan para pencinta bola, justru Jerman ini sukses melaju ke babak berikutnya, dan tidak banyak ya terjadi kejutan. Jerman berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 2-0 tanpa balas, dan ini cukup luar biasa ya, dan Jerman sukses ya sebagai tuan rumah menunggu lawan dari ya Spanyol ya, apakah Spanyol atau ya Georgia yang akan menjadi lawannya di babak 8 besar. Saya pikir itu teman-teman dan para pencinta bola. Salam sepak bola, salam supporter bola.